Shalom, apa kabarnya saudara? Hari ini saya ingin bagikan saudara tentang satu urapan yang disebut urapan Isakar. Siapa Isakar ini saudara? Isakar ini adalah anak daripada Yakub, ya saudaraku, dari budaknya Lea. Nama Isakar itu artinya upah. Saudara, waktu Isakar lahir, Lea berkata, Tuhan memberi saya upah. Kenapa kok kita perlu dapatkan yang namanya urapan daripada Isakar? Coba kita buka Alkitab kita dari 1 Tawarik pasal 12 ayat 32. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang apa? Saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Saudara, jadi Bani Isakar ini adalah salah satu bani atau suku saudara di Israel yang membuat atau yang menyebabkan Raja Daud, saudaraku, ya, Raja Daud itu dalam setiap peperangannya tidak pernah mengalami kekalahan. Peperangan seringkali kalau kita baca di Perjanjian Lama, saudaraku, itu bicara kalau di Perjanjian Baru kehidupan kita sehari-hari. Peperangan itu bicara tentang apa saudara? Kehidupan yang sulit, pergumulan. Saudaraku, masalah-masalah yang kita mau selesaikan, ya kan saudaraku, dengan cara-cara Tuhan. Kita juga mau menang dalam setiap peperangan kita. Katakan amin saudara. Nah, salah satu kunci saudara kemenangan Daud, dia punya orang yang namanya Isakar. Bani Isakar ini, saudaraku, adalah orang-orang yang punya pengertian, yang punya kemampuan tentang apa? Saat-saat yang baik. Kapan saat yang baik untuk bicara, untuk bertindak, untuk berperang. Nah, Rasul Paulus dia berdoa begini. Aku berdoa supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Jadi terbuka, mengerti. Oh, ini loh maunya Tuhan. Ini loh. Agar apa saudaraku, baca yang keras, 1, 2, 3. Kamu mengerti apa? Pengharapan. Apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang, siapa orang-orang kudus? Coba angkat tangan orang-orang kudus. Kita adalah orang-orang yang kudus. Karena darah Yesus kita sudah dikuduskan. Saudara mau punya mata hati yang terang? Mata hati terang adalah kemampuan untuk lihat saat yang baik. Sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita buat. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ini tidak bisa lepas daripada apa saudara? Perjalanan iman kita. Saudara dan saya punya mata. Mata kita kalau kita buka mata kita, kita tutup, kita tidak bisa membedakan. Di sekeliling kita ada warna putih, ada warna merah. Kita tidak tahu kalau mata kita ditutup. Tapi pada waktu mata kita dibuka, kita bisa membedakan. Siapa yang pakai baju putih, siapa yang pakai baju merah dan hitam. Karena apa? Mata. Mata membuat warna menjadi nyata. Kuping, saudaraku, ketika kuping dibuka, terbuka, apa yang terjadi? Kita bisa, saudara, menjadikan suara, kata-kata, musik menjadi apa? Nyata. Ketika hidung saudara berfungsi, saudara, maka bau-bauan, wangi-wangian itu bisa menjadi apa? Nyata. Kapan mujizat itu bisa menjadi nyata? Kalau saudara dan saya punya iman. Iman yang membuat mujizat itu menjadi apa? Nyata. Seperti warna-warni itu menjadi nyata karena mata kita bisa melihat. Kalau saudara dan saya punya mata hati, yang maksudnya iman bisa melihat apa yang disediakan Kristus buat kita. Dia mengasihi kita, dia sudah sediakan. Sekalipun kenyataannya kita belum lihat dengan mata jasmani. Kalau saudara punya mata iman, saya punya mata iman. Maka kita tahu dia sudah sediakan buat kita. Iman itu bukan cuma sekedar dengar firman. Tidak cukup cuma dengar. Semua orang dengar firman. Tapi ketika ngalami situasi, saudaraku, dia doa tapi dia gak percaya. Aku masih punya duit, aku bisa pakai duit. Aku masih punya ini. Masih khawatir, takut. Tapi orang yang berdoa dengan iman adalah orang yang mengerti betul. Yang memahami betul. Bahwa Allahnya itu bisa dipercaya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang
saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan Oleh perkataanmu, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saya punya kerinduan dan selalu doa saya, bahwa saya dan kita semua, saudaraku, kita bisa percaya kita punya Yesus. Bahwa dia adalah Allah yang bisa dipercaya kok. Dasarnya apa? Dia punya kuasa, maha kuasa. Yang kedua, dia mengasihi kita. Kalau dulu dia pernah tolong kita, sekarang dia pasti bisa tolong kita. Dia mau tolong. Dasarnya apa? Dua, dia punya kuasa dan dia juga mengasihi kita. Kita tahu saat kedatangan Tuhan sudah dekat. Apa yang harus kita buat? Kita tahu anak-anak kita akan beranjak besar. Saatnya kita akan butuh untuk sekolah dia, masukin sekolah dia ke SD, masukin dia sekolah dia ke SMP, biaya untuk kuliah dia. Kalau dari sekarang kita tahu saat yang tepat, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kerja keras, nabung. Bukan pada waktunya kalang kabut. Kita tahu kalau masih muda, kalau kita bisa olahraga, makan yang sehat, hidup yang sehat. Mungkin di umur 50, umur 60, umur 70 kita masih bisa sehat. Kalau kita sudah tahu bahwa kita ini tubuh kita tidak dirancang oleh Tuhan untuk dalam tekanan, dalam stres, beban terus. Tuhan makanya bilang, serahkan khawatir kamu. Waktu kamu khawatir, serahkan dengan cara apa? Berdoa, bersyukur, memuji, menyembah. Lalu coba berpikir yang benar. Sekarang saya ingin bagikan lagi ayat berikutnya tentang Isakar. Saudaraku, Kejadian pasal 49, ayat 14, ayat 15. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Dia seperti keledai yang kuat tulangnya. Ketika dilihatnya, dia kemampuan bisa melihat. Apa yang dia lihat oleh Isakar ini? Ketika apa? Baca yang keras, 1, 2, 3. Bahwa apa? Perhentian itu apa? Baik. Dan negeri itu permai. Maka disendengkannya lah bahunya untuk apa? Memikul. Lalu menjadi apa? Ini dia, Isakar. Perhentian itu baik, bicara tentang sabat. Katakan sabat. Siapa sabat kita? Yesus. Mari kepadaku kamu yang letih lesu dan beban berat. Apa yang membuat kamu berbeban? Apa yang membuat kamu khawatir? Apa yang membuat kamu takut? Datang ke Yesus. Aku perhentian yang baik. Ada 3 ketakutan utama manusia. Manusia, bukankah manusia takut menghadapi kematian? Jujur, setiap orang takut menghadapi kematian. Karena kematian itu perpisahan. Perpisahan secara total. Kita berpisah dengan keluarga kita, sahabat kita. Termasuk kita berpisah juga dengan musuh kita. Kematian memisahkan kita dari apa? Pekerjaan kita, karir kita, harta kita. Semua ada perpisahan total. Dan kita gak akan kembali lagi. Yesus berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya padaku, ia akan tetap hidup. Sekalipun ia sudah mati. Jadi saudara, ketakutan akan kematian selesai ketika seseorang melihat perhentian itu baik. Apa yang membuat orang dia begitu defense, mempertahankan dirinya, habis-habisan, mempertahankan nyawanya? Karena dia takut mati.
wajar. Ini nyawaku, wajar. Tapi dengar baik saudaraku. Tuhan bilang, jangan takut sama orang yang bisa membunuh tubuh tapi tidak bisa binasakan jiwa kita. Yang kedua, manusia kan takut apa saudara? Takut sakit, betul gak? Setuju gak? Siapa gak takut sakit? Tapi Tuhan punya jawaban untuk masalah penyakit. Dia telah menanggung kelemahan kita. Dia sudah memikul segala penyakit kita. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Kita takut karena apa lagi yang ketiga? Takut miskin. Semua orang mau hidup ya apa saudara? Ya jangan susah lah, jangan miskin lah. Yesus bilang begini, aku datang supaya kamu mempunyai apa? Hidup. Dan mempunyainya dalam segala apa? Kelimpahan. Allahku sanggup mencukupi segala kebutuhanmu. Menurut apa? Kekayaan dan kemuliaan di dalam siapa? Kristus yang kaya nih, Bapak kita kaya. Masa sih dia tidak mau supaya dia berikan kekayaan kemuliaannya buat kita? Pasti dia mau. Katakan amin saudara. Ini dia. Kalau saudara dan saya bisa mengerti tentang kasih Tuhan yang bisa nyelenyapkan ketakutan kita. Ini 3 ketakutan. Saya yakin reaksi kita, tindakan kita ketika kita menghadapi situasi yang kritis, yang berat sekali, secara manusiawi berat ini aku nih. Ya kan, dengar baik saudara, urapan Isakar akan buka mata hati kita. Dia pasti tolong, dia lindungi, dia pelihara. Apa yang kita takutkan? Soal harta kah? Soal penyakit kah? Soal kematian? Yesus jawaban. Orang yang namanya Isakar itu poinnya adalah apa? Bagaimana aku bisa memikul beban orang lain. Saudara bisa memikul beban orang lain, menolong sesama. Hanya apabila kita sudah melepaskan beban pribadi. Katakan amin. Kalau saudara setiap hari hidupnya mikirin beban, khawatir, takut, marah, dendam. Camano pacar mikul beban anak susah, suami susah. Gimana mau kita dengerin? Temen susah. Amin saudaraku. Kalau kita udah gak bisa nolong orang, gak bisa nyelesaikan masalah orang, gak bisa memberikan kemudahan buat hidup orang lain yang sedang susah, gak punya urapan kemudahan, Tuhan gak akan pernah bisa angkat kita. Katakan amin. Karena kita dibayar karena kita menyelesaikan masalah. Saudara mau gak dapetin mata hati kita terang? Ada 3 hal. 1 saudaraku, yaitu kita harus fellowship. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Dengan firman Tuhan. Mata kita akan terbuka. Abraham saudara, dia bergaul dengan Tuhan. Dia jalan sama Tuhan. Satu hari Tuhan bilang, kau harus worship. Kau harus beribadah. Kau harus nyembah aku. Caranya bukan lagi pakai binatang. Tapi pakai anak yang kau kasih itulah. Sumber kamu yang menurut kamu sumber. Beri itu Ishak buat saya. Saudaraku yang Kristus. Abraham dia naik ke atas bukit. Lalu dia persembahkan Ishak. Waktu dia mau bunuh Ishak, apa yang terjadi saudaraku? Tuhan siapkan seekor anak domba. Mulai matanya terbuka. Oh dia bilang, ya saudaraku, dia namai tempat ini, Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh, Allah El Shaddai. Oh Allah itu adalah Allah yang bukan pencuri, bukan suka ngambil, tapi Allah yang suka memberi. Aku lakukan ini hanya untuk uji hatiku. Tuhan, bukan minta apa yang aku miliki. Dia terbuka karena dia bergaul dengan Tuhan. Saudara, saya harus sering naik atas gunung. Gunung mana saudara? Hadirat Allah. Bergaul dengan dia. Mata hati kita akan terbuka. Katakan saudara, dia akan tuntun kita dalam momen-momen saat-saat saudara yang tepat. Yang kedua, saudara harus fellowship. Saudara bisa bergaul dengan para hamba Tuhan. Katakan amin. Satu hari saudara, Gehazi takut. Karena tentara Aram sudah mengepung. Saudara, jumlahnya sangat banyak. Gehazi ketakutan. Mati gitu. Tapi dia punya hamba Tuhan. Dia punya nabi. Namanya siapa? Elisa. Di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Nabi Elisa dia berdoa, saudaraku. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya. Supaya Gehazi ini bisa melihat apa? Alam roh.
Mata punya bisa lihat alam roh. Iman yang membuat mata kita bisa lihat perkara rohani. Kalau saudara dan saya punya iman, saudara, kita bisa percaya Yesus itu. Kita bisa percaya pada hal yang rohani. Mujizat itu pasti ada. Mujizat itu menjadi nyata. Ketika saya percaya bahwa Allah yang saya sembah namanya Yesus, dia sanggup lakukan segala perkara. Dia sangat mengasihi saya, dia pasti tolong saya. Saudara perlu bergaul dengan hamba Tuhan. Cara gaul sama hamba Tuhan, cak mana Pak? Dengar khotbah itu udah bergaul. Saudara sekarang sedang bergaul sama saya hamba Tuhan. Kalau saudara mau jujur, saudara mau hatinya tulus, rohnya mau terbuka, dengar baik saudaraku. Maka saudara akan bisa dapatkan kebenaran firman. Lewat pembicaraan, lewat khotbah ini. Katakan amin. Saudara sedang bergaul dengan hamba Tuhan. Saudara duduk fellowship dengan hamba Tuhan. Saudara bukan apa yang saudara bisa cari kebenarannya. Cari firmannya. Cari apa yang jadi kesaksian dalam hidup dia. Sharingkan itu. Saudara akan terbuka mata. Yang ketiga, saudara saya harus fellowship dan bergaul dengan siapa? Tubuh Kristus. Lukas 24 ayat 30 sampai 32. Waktu ia duduk makan dengan mereka. Ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Siapa tubuh Kristus itu saudara? Saudara dan saya adalah tubuh Kristus. Dan Kristus Yesus adalah kepalanya. Kalau saudara fellowship, makanya dalam Ibrani 10 saudaraku, kita buka ayat 23, 24, 25. Marilah kita berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikan setia. 24. Dan marilah kita saling apa? Saling mempercayai. Fellowship dengan sesama tubuh Kristus. Saudara seiman. Tubuh Kristus itu artinya. Supaya kita saling mendorong dalam apa? Kasih. Dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang saudara fellowship. Ikut cool. Ada komunitas. Saudara punya sahabat. Sahabat rohani. Katakan amin. Kalau saudara sebagai orang Kristen tidak punya yang namanya fellowship dengan Tuhan lewat firman. Saudara nggak punya fellowship dengan hamba Tuhan. Jarang ibadah ya. Ibadah tapi nggak rutin. Kalau ibadah pun sibuk dengan HP-nya. Jawabin terus tuh. WhatsApp lah. Facebook dikomenin segala macam sementara ibadah. Saudara akan pernah itu nggak bergaul dengan baik. Atau saudara nggak punya teman Kristen. Ya kan yang rohani. Yang bisa kasih masukan yang bisa membuka mata kita. Secara sisi rohani. Kalau gaulnya lebih banyak sama orang dunia terus. Ya kan hajar pipi kanan. Ya kan cungkil matonya. Ya kan. Tebas lehernya. Wah ngomongnya ujaran kebencian terus. Saya nggak yakin mata iman kita terbuka. Ketutup terus. Akhirnya kita serupa dengan dunia. Hari ini saudara mau terbuka, amin saudara. Ayo belajar. Kita tahun 2017 aku mau berubah. Aku mau bertumbuh dewasa. Aku mau punya urapan Isakar. Urapan inilah ya kan yang membuat aku bisa ngerti saat-saat yang baik. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Caranya gimana? Aku tiap hari harus penuh dengan apa? Kristus. Penuh dengan damai. Aku mau hidup berjalan Yesus. Saudara, kalau saudara punya urapan Isakar. Saya masih belum selesai. Mungkin kita selesai sekitar jam 12. Ulangan pasal. Saya ingin ajak saudara untuk buka dah ulangan. Ya, ulangan pasal 33 ayat 18-19. Tentang Zebulon ia berkata. Bersukacitalah hai Zebulon atas perjalanan-perjalananmu. Dan engkau hai Isakar atas kemah-kemahmu. Bersukacita. Bangsa-bangsa akan dipanggil oleh Isakar. Mereka akan datang kemana? Ke gunung. Ya kan? Di sanalah bangsa-bangsa itu akan apa? Mempersembahkan korban persembahan yang kalau saudara pernah melayani orang yang sedang dalam tekanan ekonomi. Masalah dalam keluarga mereka. Saudara pernah nolong mereka. Mendoakan dia sedang sakit. Saudara pasti punya otoritas. Saudara bilang datang loh ibadah. Naik ke atas gunung, naik ke dalam, masuk hadirat Allah. Ayo masuk ke MPI, ayo datang ke MPI, GBI MPI, ayo ketua pengurapan. Saya yakin perkataan saudara didengarkan dan dituruti. Ini urapan Isakar. Saudara bisa ajak keluarga saudara untuk percaya Yesus. Masuk hadirat naik. Itu urapan Isakar saudara berkatnya. Ini
Berkat yang Musa lepaskan kepada Bani Isakar, saudaraku. Engkau punya otoritas. Kenapa? Karena kamu suka mikul beban. Kamu sendengkan bahumu. Kalau kau susah, taruh bebanmu sini. Aku akan berikan karena aku punya Tuhan Yesus. Katakan amin, saudaraku. Aku akan berdoa bersama kamu. Aku akan tolong kamu. Itu orang Isakar. Katakan amin, saudara. Suka doa, suka damai, suka nolong. Sehingga dia punya otoritas. Ayo ikut Tuhan. Ayo percaya Tuhan. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Buat ini, buat itu. Selanjutnya saudara, bukan cuma punya otoritas rohani. Orang yang punya urapan Isakar, sifat Isakar adalah apa? Sebab mereka akan apa? Mengisap apa? Kelimpahan laut dan harta terpendam di dalam. Ini kekuatan untuk beroleh kekayaan. Orang yang punya urapan Isakar di tahun 2017, saya yakin saudara akan diberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Karena saudara tahu tentang saat-saat untuk investasi, untuk kerja apa, buat apa. Untuk apa saudara? Kelimpahan ini. Untuk supaya saudara bisa memuliakan Allah dengan harta saudara. Katakan amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati.